Kunci dulu ya, Bu. Kunci ya. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu menghadiri kegiatan berbagi praktik baik yang akan saya lakukan dalam rangka aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak saya di angkatan 11. Perkenalkan, saya Novia Pratiwi, guru matematika di SMA 17 Palembang ini. Hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Seperti yang kita ketahui, di sekolah kita juga saat ini sudah menggaungkan bagaimana kita menerapkan budaya positif untuk berada di lingkungan sekolah kita. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada semua guru hebat di sini. Mari di sini kita untuk perkuat kolaborasi kita dan menumbuhkan inovasi dalam diri bersama untuk mewujudkan murid berkarakter yang bisa bermasyarakat global. Kita awali dulu dengan kegiatan ice breaking ya Bu ya. Mungkin bisa diperhatikan kalimat ini, silakan disimak dulu. Saya beri waktu sekitar 1 menit ya. Oke, saya beri waktu sekitar 1 menit ya. Lalu silap serigala siap main. Oke, silakan Ibu tolong dibantu lanjut. Dan sekarang silakan coba susun kembali kata-kata ini dari kalimat yang sebelumnya tadi. Oke, selanjutnya Ibu kita lihat kalimat kedua. Oke, suara gajah, gulung-gulungannya gemuk gerinding. Oke, silakan dilihat lagi yang berikutnya. Ya, dilihat lagi yang berikutnya. Gajah, gemuk, guling, gulungannya gemuk gerinding. Oke, baik. Berarti fokus Bapak Ibu di sini sudah baik sekali ya. Oke, mari kita lanjut. Apa sih yang akan saya sampaikan pada kegiatan kita hari ini dalam kaitannya dengan penerapan budaya positif di sekolah kita? Sebenarnya budaya positif itu terdiri dari beberapa. Budaya positif di sini yang akan saya paparkan terdiri dari beberapa konsep utama, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, ke posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana sih apa sebenarnya konsep utama dari budaya positif itu sendiri, sehingga nanti kita dapat sama-sama menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan lebih baik. Yang pertama, mari kita lihat perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini sendiri sebenarnya mengubah makna dalam proses mengajar dan model pembelajaran. Karena seperti yang kita ketahui, kita sudah hidup di era abad 21, di mana kita sudah mengajar dengan kemajuan teknologi yang semakin banyak. Maka kita juga sebagai pengajar bukan sekedar hanya sebagai sumber ilmu saja saat ini. Kita juga sebagai pengajar bisa menjadi pengelola sumber belajarnya, bukan sebagai orang yang menyampaikan informasi semata. Jadi tugas kita di kelas itu bukan sekedar hanya mengejar materi, tapi kita bagaimana juga harus mempelajari cara belajar dari murid-muridnya kita. Karena di kelas pasti kita tahu anak-anak murid kita itu punya keunikan masing-masing dengan cara belajarnya masing-masing.
Setiap tahun kita mengajar, setiap angkatan kita bertemu, anak-anak itu punya karakter belajar yang sangat bervariasi. Maka diperlukan adanya perubahan terhadap paradigma belajar. Di mana kita saat ini sesuai dengan kurikulum kita yaitu kurikulum Merdeka, kita perlu untuk mewujudkan murid dengan kemampuan belajar sesuai dengan kebutuhannya agar dia menjadi murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Seperti yang dilihat di sini, karakter profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan juga dalam kegiatan P5, yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, di sini kita akan wujudkan kepada murid-murid kita, bukan sekedar hanya transfer ilmu saja. Seperti apa perubahan yang terlihat dari perubahan paradigma belajar? Di sini, yang awalnya kita mengajar itu berpusat pada guru, saat ini proses mengajar berpusat kepada murid. Jadi kita bukan menjadi guru yang menyuapi materi saja kepada murid, namun kita memberikan kesempatan bagi murid-murid kita untuk mengeksplor apa yang sudah apa konsep yang kita berikan, di mana mereka bisa mencari dengan berbagai cara, memanfaatkan semua media belajar, semua media telekomunikasi atau informasi bisa mereka dapatkan. Kemudian kalau awalnya murid itu dikontrol guru, kalau sekarang murid itu harusnya mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita tidak bertugas lagi mengontrol, nak kamu harus kayak gini, nak kamu harus kayak gitu, enggak. Tapi sekarang sudah saatnya mereka bisa sadar mau seperti apa mereka, sehingga mereka bisa mengontrol sifat-sifat mereka yang sudah menjadi kodrat mereka dari lahir. Kemudian yang tadinya konsep pendidikannya menyamaratakan kemampuan murid-murid, sekarang pada perubahannya kita harus menyadari bahwa murid-murid itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, sehingga dalam pembelajaran kita tidak bisa mengatakan bahwa satu kelas ini semua anaknya pinter, makanya kita mengajarnya seperti apa gitu. Ya, kita harus melihat kemampuan mereka masing-masing. Kemudian ada lagi dengan konsep bahwa pelanggaran sama dengan hukuman. Kalau saat ini kita perlu menerapkan restitusi dan posisi kontrol manajer. Ada beberapa kasus yang memang tidak bisa diterapkan dengan proses restitusi, namun pelanggaran yang dilakukan anak-anak yang bersifat pelanggaran kecil tentunya ada alasan tersendiri, sehingga memang perlu kemampuan kita untuk menerapkan restitusi dan bagaimana cara menerapkan diri kita sebagai posisi manajer. Kemudian kalau dulu kegiatan belajarnya adalah monoton, saat ini sudah diperkenalkan beragam kegiatan pembelajaran melalui kegiatan belajar berdiferensiasi. Tentunya perlu juga pendalaman lebih dalam untuk mengeksplor bagaimana menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya di beberapa mata pelajaran yang mungkin sulit untuk mencari bagaimana cara membuat kegiatan belajar agar tidak monoton. Lalu kita biasanya hanya berfokus pada ketuntasan materi, sehingga melupakan bahwa seharusnya kita memberikan pengajaran yang bermakna kepada murid-murid kita. Kemudian karena kita mau berfokus kepada semua yang ada di ruas kiri ini, berpusat pada guru, mengontrol murid, menyamaratakan, sehingga kita melupakan yang menjadi utama yaitu kebutuhan murid, sehingga murid itu kebutuhannya terabaikan. Nah, sudah saatnya kita memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, Pak dilihat di sini perubahan paradigma. Juga terjadi pada stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini yang sekarang mungkin masih beberapa di dalam diri kita masih selalu respon seperti ini ya, bahwa kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Apa yang kita lihat itu dengan orang lain lihat itu sama. Kemudian kita selalu berusaha mencoba mengubah pandangan agar orang itu pandangannya sama dengan kita. Kemudian juga kita lihat perilaku guru sebagai suatu kesalahan. Nah, pada kenyataannya pada teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Terus setiap orang pun juga memiliki gambaran yang berbeda atas sesuatu hal, sehingga tidak bisa membuat orang mempunyai pandangan dengan orang lain itu pandangannya sama. Pandangannya pasti akan tentu berbeda. Tentang dunia pun, bagaimana mereka melihat dunia, bagaimana mereka melihat sebuah perkembangan itu, cara pandangnya pasti berbeda-beda.
Dan perilaku buruk yang dilakukan sebenarnya semuanya yang dilakukan itu ada tujuannya. Nah, terkadang kalau kita mengabaikan bagaimana cara mengetahui tujuan tersebut, terkadang kita begitu melihat sesuatu yang negatif langsung menganggap bahwa itu adalah hal yang sangat buruk. Terkadang mungkin ketika kita sudah telusuri lebih dalam, ternyata ada suatu hal yang menjadi dasar mengapa dia melakukan perilaku buruk tersebut. Kemudian di sini ada prinsip juga bahwa orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata hanya kita sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita. Sama bahwa kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Sama dengan prinsip guru tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol murid. Murid harus mengontrol dirinya sendiri. Nah, kemudian ada lagi pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini seringkali kita adakan di kelas-kelas ini terjadi ya. Misalkan kita membujuk anak untuk melakukan sesuatu yang tidak mau dia melakukannya. Pada akhirnya ketika bujukan tersebut gagal, kita berusaha untuk memaksa anak tersebut. Oke, selanjutnya di sini yang terakhir ada model berpikir menang kalah. Kalau kita selalu terbiasa untuk bahwa ini berbicara soal ego bahwa saya harus menang. Kalau saya punya pendapat saya harus didengar. Terkadang kalau ketika ada masalah, pokoknya taunya masalah itu menang sama siapa gitu kan. Padahal kita bisa memberikan alternatif solusi win-win kepada anak kita. Nah, inilah perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang terjadi saat ini. Selanjutnya kita akan melihat disiplin positif. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, sebenarnya apa sih yang ada di benaknya Bapak Ibu sekalian? Boleh, Bapak Ibu? Sesuai aturan. Iya. Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Terus ada lagi nggak yang bisa berpendapat dengan kata disiplin? Kita di sekolah kayaknya menggaung-gaungkan kata disiplin itu kan. Kepatuhan. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin itu peraturan, kepatuhan, yang pada akhirnya kaitannya ketika tidak ditaati oleh seorang anak, maka berkaitan dengan hukuman. Ya. Sebelumnya mari kita sama-sama melihat terlebih dahulu tayangan penerapan disiplin positif yang sudah terjadi di sekolah kita SMA Negeri 17 Palembang. Di SMA Plus Negeri 17 Palembang, pelaksanaan disiplin positif menjadi landasan utama bagi pengembangan karakter peserta didik. Piket wali kelas bukan hanya sekedar rutinitas harian, melainkan sebuah momen hangat di pagi hari. Dimulai pukul 6.20 setiap harinya, wali kelas menyambut peserta didik dengan keakraban, memberikan bimbingan, dan menciptakan ikatan yang erat. Wali kelas membantu peserta didik beradaptasi dan merasa diterima. Setiap detail diperhatikan, termasuk pemeriksaan atribut, penampilan, dan kebersihan kuku sebagai pembelajaran nilai-nilai kebersihan diri dan kedisiplinan. Melalui piket wali kelas, SMA Plus Negeri 17 Palembang membentuk kebiasaan positif serta mengajarkan nilai-nilai kebersihan diri dan kedisiplinan kepada setiap siswa. Apel pengibaran bendera pukul 6.30 juga merupakan sarana untuk membentuk karakter
dan semangat kebersamaan di antara seluruh siswa. Pasukan pengibar bendera menjadi pilar kebanggaan sekolah, bertanggung jawab untuk memupuk rasa nasionalisme. Pelaksanaan piket kelas merupakan momen untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab diri. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari tim Duta Cinta Lingkungan mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kalian berada, baik di dalam maupun di luar kelas. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Tidak membuang sampah di dalam laci meja. 3. Tidak membuang sampah di dalam ruang kelas. Kita harus menjaga kebersihan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sehingga kita dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Salam lingkungan. Di SMA Plus Negeri 17 Palembang, piket kelas menjadi wahana untuk melatih siswa dalam kepemimpinan dan kolaborasi. Pelaksanaan piket kelas juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar tentang tanggung jawab, keadilan, dan saling menghormati. Melalui pelaksanaan piket kelas, karakter siswa dibentuk untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Melepas sepatu bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan simbol dari komitmen kami terhadap kebersihan dan kenyamanan di dalam ruang kelas. Melepas sepatu di dalam kelas menciptakan suasana yang lebih santai dan terbuka. Peserta didik merasa bebas, nyaman, dan lebih fokus saat mereka belajar. Hal ini adalah langkah kecil yang membuktikan bahwa perubahan kecil dapat menciptakan dampak besar dalam pengalaman belajar. Selain itu, kebiasaan melepas sepatu juga mencerminkan nilai-nilai kebersihan diri dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Siswa kami belajar bahwa kebersihan bukan hanya tugas pihak sekolah, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan tempat mereka belajar. Pagi yang tenang di SMA Plus Negeri 17 Palembang tidak hanya diisi dengan sibuknya aktivitas sekolah, tetapi juga dengan momen ketenangan dan introspeksi melalui kegiatan literasi pagi. Peserta berkumpul untuk mengeksplorasi kekayaan spiritual dan kegiatan kerohanian. Selain pembacaan Al-Quran, kegiatan literasi pagi mencakup doa bersama, zikir, dan refleksi spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Duta Cinta Lingkungan hadir untuk mengajak seluruh siswa menjalankan tanggung jawab terhadap bumi yang kita huni. Dalam semangat kebersamaan, pemilihan sampah dilaksanakan, membuktikan bahwa tindakan kecil seperti ini memiliki dampak besar terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Pemilihan sampah merupakan bentuk tanggung jawab bersama, memberikan contoh praktis dalam menjaga kebersihan dan memberdayakan upaya daur ulang. Duta Cinta Lingkungan menginspirasi perubahan positif melalui tindakan nyata. Dari momen spiritual hingga kepedulian terhadap lingkungan, SMA Plus Negeri 17 Palembang mengajarkan kepada peserta didik tentang nilai-nilai positif dan tanggung jawab yang lebih besar. Bersama-sama, mereka membentuk masa depan yang lebih baik melalui tindakan nyata dan disiplin positif.
Baiklah. Jadi tadi tayangan singkat mengenai penerapan disiplin positif di sekolah kita yang sudah banyak kita lakukan, seperti pelaksanaan piket kelas, pembiasaan untuk kegiatan salaman di pagi hari bersama guru-guru, pemeriksaan kuku dan atribut di pagi hari, kemudian bagaimana kegiatan tadarus kita biasakan. Itu adalah sebenarnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penerapan disiplin positif untuk menunjukkan budaya positif di sekolah kita. Jadi sebenarnya sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka sendiri bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi sebenarnya disiplin sendiri kita kaitkan dengan sesuatu yang yang sudah disadari secara intrinsik bagi murid kita ataupun diri kita sendiri. Bukan karena adanya paksaan ataupun karena keinginan akan sesuatu, misalkan dapat imbalan atau dipuji. Nah, berkaitan dengan motivasi tadi, sebenarnya kalau kita perhatikan, kita melakukan sesuatu tentunya ada motivasi. Jadi dalam semua hal yang kita lakukan, misalkan kita bekerja, kita punya motivasi apa? Nah, contoh singkat mungkin boleh dijawab. Apa sih sebenarnya yang memotivasi kita untuk hadir tepat waktu di kelas untuk mengajar sebagai pendidik? Boleh, Bapak Ibu? Biar apa? Kalau kita hadir di kelas tepat waktu. Biar anak menjadi lebih disiplin dengan adanya motivasi kita di kelas. Berarti agar kita mencontohkan, memberi contoh ya Pak kepada anak-anak. Oke, ini yang memotivasi kita untuk hadir tepat waktu di kelas untuk mengajar sebagai seorang pendidik, agar kita bisa menjadi teladan. Selanjutnya, apa yang memotivasi kalau menurut kita nih sebagai pendidik? Apa yang memotivasi murid kita untuk hadir tepat waktu di kelas waktu belajar? Kalau menurut analisis Bapak Ibu sekalian di kelas. Takut kena marah itu mendapatkan nilai tinggi. Takut kena marah, ya, takut kena hukuman kalau dia telat masuk kelas. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya, apa yang memotivasi murid kita untuk mengerjakan semua tugas yang kita berikan di kelas? Apa Bapak Ibu? Mendapatkan nilai, ya, nilai ataupun nilai yang tinggi. Targetnya tentunya pasti mereka ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi mereka mengerjakan tugas-tugas. Nah sebenarnya kalau kita berikan gambaran-gambaran kan seperti ini. Misalkan kita mengikuti sebuah pelatihan. Ada 3 jenis motivasi sebenarnya yang mendasari tindakan kita. Tapi kita sebenarnya ada yang mungkin ada di posisi pertama, ada yang di posisi kedua, ataupun yang di posisi yang ketiga. Yang pertama, kita hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda. Seperti kita misalnya rapat, kita datang rapat karena kita tidak ingin ditegur oleh panitia. Atau kalau disebut dengan kata lain, kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Seperti yang murid tadi hadir di kelas tepat waktu karena mereka menghindari yang namanya hukuman. Kemudian yang kedua, kita ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan kita. Kemudian mendapat penghargaan sebagai seorang guru yang berprestasi, atau sebagai bentuk lain kita membayangkan atau mendambakan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama seperti murid kita tadi mengerjakan tugas karena ingin mendapat nilai yang tinggi. Nah, selanjutnya yang ketiga, karena kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sama seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, bahwa kita ingin menjadi teladan, ya, bagi siswa, menjadi seorang yang bertanggung jawab dan menghargai diri kita sendiri, agar kita menjadi teladan bagi murid-murid itu tadi. Nah, kalau kita rangkum dengan motivasi manusia itu kita punya 3, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, dan menjadi orang yang mereka inginkan sendiri. Kalau dilihat dari tahapannya, yang paling rendah di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini adalah level terendah dari motivasi manusia.
sebenarnya. Jadi biasanya ketika kita hadir karena menghindari ketidaknyamanan, dalam diri kita akan bertanya, kalau aku tidak datang, kalau aku nggak hadir, aku kena hukuman nggak ya? Aku dipanggil nggak ya? Itu pertanyaan yang ada di dalam benak kita seperti itu. Kalau kita masih bertanya seperti itu, berarti kita masih berada pada seorang dengan motivasi perilaku yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kita orang-orang pada tahapan motivasinya yang seperti ini, yang pada tahap kedua, itu cenderung bertanya-tanya, apa ya yang akan saya dapatkan ketika saya hadir di rapat itu, misalnya gitu ya. Kira-kira kalau saya datang, saya dapat ini nggak, dapat hadiah nggak ya, saya dapat uang transport nggak ya. Nah, seperti itulah yang kita tanyakan. Berarti kita mengharapkan suatu mendapatkan imbalan. Yang ketiga, ini adalah tahap tertinggi. Ketika kita sudah tidak memikirkan lagi apa yang akan kita dapatkan kalau kita nggak datang, apa yang akan kita dapatkan kalau kita datang. Pada tahap ketiga, kita hanya berpikir akan jadi seperti apa kita kalau kita datang. Ketika kita mengikuti pelatihan, apa yang akan kita dapatkan dari pelatihan itu berupa aku menjadi seperti apa setelah mengikuti pelatihan tersebut. Setelah menghadiri rapat atau setelah mengikuti sebuah pendidikan, aku akan menjadi seperti apa. Nah, ini sudah pada tahap tertinggi motivasi perilaku manusia. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi selain kita melakukan sesuatu karena kita ada motivasi, tentunya kita melakukan sesuatu karena kita ingin memenuhi yang namanya kebutuhan dasar manusia. Mungkin yang ada di dalam benak Bapak Ibu ketika mendengarkan kebutuhan dasar di sini ada beberapa yang mungkin hanya berpikir tentang kebutuhan dasar itu makan, minum, terus apa lagi Bapak Ibu? Sandang, pangan, papan, intinya gitu ya. Nah, ternyata kita ini sebenarnya punya 5 kebutuhan dasar dalam kelompok yang berbeda-beda. Yang pertama bertahan hidup atau survival, di mana yang tadi disebutkan sandang, pangan, papan itu masuk ke dalam kategori kebutuhan dasar bertahan hidup, di mana kita memenuhinya agar secara fisiologis kita bisa bertahan, ataupun mungkin secara biologis juga kita bisa bertahan, meneruskan keturunan juga termasuk ke sini ke dalam kebutuhan dasar bertahan hidup, makan, minum, menjaga kesehatan di sini agar kita dapat meneruskan kehidupan kita sesuai dengan alurnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mengapa kita di usia tertentu sudah sampai pada tahap kita perlu untuk menjalin sebuah hubungan, ataupun di usia muda kita juga sebenarnya dari anak bayi juga mempunyai hubungan dengan orang tuanya, di mana kita membutuhkan yang namanya kasih sayang. Nah, karena memang itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia secara psikologis. Kita berusaha untuk diterima di golongan masyarakat tertentu. Bagaimana kita bersikap agar kita dapat diterima? Nah, karena kita ingin rasa kasih sayang dan rasa diterima itu terwujud, maka kita pasti akan melakukan sesuatu. Bagaimana? Mungkin kita akan berpenampilan rapi agar kita diterima. Mungkin sebagai guru saja ya, contohnya kita sebagai guru di SMA 17 ini, kita berpakaian yang rapi, yang pantas agar kita bisa diterima sebagai guru yang memang mencerminkan bagaimana seharusnya guru yang ada di sekolah kita ini. Bukan sekadar berpakaian seadanya yang berpakaian tidak pantas. Nah, maka kita berusaha melakukan hal tersebut agar kita bisa diterima. Kemudian mungkin kita menjalin kasih sayang dengan anak kita, dengan keluarga, atau dengan teman-teman kita sebagai bentuk rasa kasih sayang kita, maka kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Ya, seperti yang kita ketahui, kita di sini sudah adalah negara demokrasi, kita bebas ya untuk memilih siapa yang kita inginkan menjadi pemimpin kita. Kemudian kita juga bebas untuk memilih, contohnya saja misalnya kita mau kuliah nanti atau mau melanjutkan pendidikan, siswa itu bebas untuk memilih mau jadi apa, mau kemana. Inilah kebutuhan akan kebebasan. Kita tidak
senang untuk hidup dalam kehidupan yang dikekang orang. Kita seperti pernyataan tadi bahwa kita itu tidak dikontrol orang, kita juga tidak mengontrol seseorang karena kita punya kebutuhan dasar akan kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dalam hidup pasti tentunya kita ingin ketawa, kita butuh untuk bercanda. Kalau kita hidup dengan monoton, datar, cuman bangun, makan, tidur aja tanpa ada senyum, tanpa ada tawa, tanpa ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita bahagia, maka rasanya hidup kita itu akan hampa. Maka memang salah satu kebutuhan dasar kita adalah kebutuhan dasar akan kesenangan. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan. Nah, di sini berkaitan dengan kemampuan diri kita. Mengapa kita mengikuti berbagai macam pelatihan yang diadakan di webinar-webinar yang diadakan oleh lembaga-lembaga, itu karena kita ingin mungkin meningkatkan kompetensi yang ada di diri kita. Mengapa kita belajar les berbahasa Inggris? Mengapa kita sekolah sendirinya? Kita pasti tentunya ingin memperkuat yang namanya penguasaan kita. Mari kita mencoba sama-sama untuk melihat kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak ini. Jika kasusnya adalah Dinda, seorang anak kelas 3 SD, sampai di rumah dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia membenci gurunya, yaitu Ibu Rani. Nah, ada pernyataan dari Dinda yang mungkin mewakili kebutuhan yang sebenarnya ingin dia dapatkan. Mari kita lihat yang pertama. Kalimat dari Dinda adalah seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, kalau dia ngomong seperti itu kepada ibunya, kira-kira kebutuhan apa sih yang ingin dia dapatkan di sini? Cinta, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, atau kesenangan? Kesenangan? Ya, karena dia ingin seru ya. Boleh kita lihat dulu jawabannya? Ya. Nah, kenapa dia ingin terpenuhi rasa kesenangannya? Karena dia tidak suka belajar dalam keadaan sunyi. Karena menurut dia monoton sekali, gitu kan? Dia ingin sesuatu yang seru, dia ingin ada suara. Maka dia merasa ketika itu tidak didapatkan, dia akan timbul rasa benci kepada gurunya. Nah, ini karena dia tidak terpenuhi. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa ini? Kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, atau kebebasan? Cinta. Oke, cinta dan kasih sayang, benar nggak? Oke, benar ya. Mengapa dia membutuhkan cinta dan kasih sayang? Ketika seseorang berpenampilan berbeda, kita sedikit aja mungkin memakai lipstik yang berbeda warna, atau guru kita memakai jilbab yang baru, mungkin kita ingin dinotis oleh seseorang bahwa kita punya penampilan baru. Ketika orang biasa aja, mungkin perasaan kita akan, ini orang kok cuek banget ya sama saya, kok nggak sadar ya kalau aku hari ini berdandan lebih cantik, mungkin gitu kan ya. Kok aku nggak sadar ya kalau hari ini aku ganti jilbab. Sama yang terjadi dengan Dinda. Dia sudah berusaha membuat penampilannya menjadi lebih cantik, memakai jepitan rambut baru, ternyata gurunya tidak menyapa. Maka dia merasa sebel sama gurunya, merasa kesal karena merasa terabaikan, tidak terpenuhi rasa cinta dan kasih sayangnya. Kebutuhan yang ini tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan seperti apa kira-kira Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Penguasaan. Mungkin coba dilihat, boleh? Penguasaan. Penguasaan itu kemampuan. Karena dia belum mampu menggambar dengan rapi, terus gurunya dilihatin gambarnya yang jelek itu sama teman-temannya. Akhirnya apa yang dia dapatkan? Perasaan apa yang dia dapatkan? Malu. Ketika misalkan mungkin di kelas ya, kita pernah anak tidak bisa menjawab pertanyaan, kita lihat, coba deh kita maju kau, ya gitu kan ya. Coba nak kamu maju ke depan. Coba deh nak kamu maju nyanyiin lagu gitu kan. Padahal dia nyanyinya suaranya nadanya kemana, suaranya kemana gitu kan ya. Yang akhirnya teman-temannya ketawa sama dia. Karena dia merasa tidak mampu dan tidak terpenuhi, makanya dia kesal sama gurunya. Lanjut. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah ini kata-katanya si Dinda. Apalagi yang membuat Dinda
membenci gurunya? Apakah karena kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, atau kebebasan? Kebebasan, boleh dilihat kebebasan. Ya, di sini terlihat memang dia belajarnya cuma gitu-gitu aja. Gurunya hanya belajarnya pokoknya sesuai dengan yang gurunya itu aja. Anak-anak tidak diberikan alternatif pilihan dia mau belajarnya seperti apa gayanya. Pokoknya satu gaya itu aja belajarnya. Nah, maka anak akan merasa bosan karena dia tidak bisa bebas untuk memilih bagaimana kesenangan belajarnya seperti apa keinginannya. Selanjutnya, nah di sini bisa dilihat bagaimana perubahan dari identitas gagal ke identitas sukses, di mana hukuman, konsekuensi dan restitusi itu dapat dibandingkan menjadi 3 hal yang berbeda. Jadi memang pada tingkatan yang paling rendah itu adalah hukuman, karena hukuman biasanya cenderung bersifat tiba-tiba, bersifat fisik, terus biasanya menyakitkan, dan anak-anak itu biasanya akan berusaha menghindari si hukuman itu karena tidak nyaman. Konsekuensi agak sedikit berbeda, agak sedikit di atas hukuman, ya. Karena memang biasanya dia menyesuaikan dengan apa yang sudah terjadi, sesuatunya itu memang sudah harus terjadi. Jadi memang kayak contohnya misalkan kamu menumpahkan air minum, jadi apa yang harus dilakukan? Seharusnya kita membersihkan. Jadi karena seperti itu sifatnya memang sudah harus terjadi, ya konsekuensinya ya itu tadi, kita harus memang mengelap air yang kita tumpahkan. Jadi bukan memberikan hukuman, misalnya dia menumpahkan air tapi yang diberikan hukumannya berbeda lagi. Nah maka di sini konsekuensi dia satu tingkat di atas hukuman. Beda lagi dengan restitusi. Restitusi di sini dinyatakan sebagai pilihan. Ya, jadi kita memberikan kebebasan kepada anak dengan keyakinan yang dia dapatkan. Kita memberikan solusi seperti apa. Mereka meyakini keyakinan itu seperti apa, kemudian kita arahkan kepada anak-anak tersebut. Kita kuatkan dan memecahkan masalahnya, dan kita bisa membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Jadi penyelesaian masalahnya itu berlaku pada waktu yang jangkanya panjang. Oke, sekarang mari kita lihat pernyataan-pernyataan berikut. Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Siti mencoret-coret buku Ibu Tini. Ibu segera meminta Siti membersihkan coretan di buku Tini. Nah, ini adalah hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi, boleh dilihat? Ya, Siti mencoret di buku Ibu Tini. Jadi memang sudah seharusnya Siti membersihkan karena dia mencoret di buku itu. Selanjutnya, Nova disuruh lari keliling lapangan 7 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Jelas hukuman ya, karena dia hadir terlambat ke sekolah, terus tiba-tiba disuruh lari 7 keliling, ya, lari lapangan. Oke. Kemudian diminta push up 100 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Sebenarnya kalau dilihat juga tidak ada kaitannya ya antara push up dengan memakai masker, maka jelas itu bahwa hukuman ya, karena jelas sekali dia bersifat yang fisik, kemudian tidak ada kaitan dengan memakai masker itu tadi. Selanjutnya, Amir lari keliling lapangan karena terlambat hadir di pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita lihat. Nah, di sini mengapa Amir lari keliling lapangan disebut konsekuensi bukan hukuman? Karena kan sama nih dengan kasus yang tadi, fisik dia. Mengapa untuk yang ini dia konsekuensi? Karena sesuai dengan mata pelajarannya, Bu. Karena sesuai dengan mata pelajaran, lari keliling lapangan dan sesuai dengan mata pelajaran. Di situ ada juga berlari dulu sebelum ini olahraga. Sesuai dengan mata pelajaran PJOK. Oke, baik Pak. Berarti memang keliling lari ini adalah salah satu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan fisik di PJOK. Jadi memang termasuk salah satu konsekuensi. Oke, selanjutnya.
Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi, sebenarnya kita juga bisa menempatkan diri kita sebenarnya sekarang saat ini berada pada posisi kontrol restitusi yang mana? Penghukumkah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Mungkin di sini kadang-kadang kita berada pada posisi penghukum, terkadang kita pembuat rasa bersalah, terkadang kita ada di posisi teman. Nah, pada posisi penghukum, kalau kita cenderung di penghukum ini biasanya kita orang-orang yang karakternya keras ya. Ketika berbicara itu biasanya mata kita lebih melotot, menghardik anak-anak. Pokoknya ibu nggak mau tahu, ini salah. Pokoknya kamu peraturan ini kamu harus kayak ini. Pokoknya kalau tidak galak nurut, kamu tidak bisa. Gitu. Jadi peraturannya. Ini adalah karakter orang-orang yang berada pada posisi kontrol restitusi. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalahnya orang-orangnya biasanya cenderung berbicara dengan nada yang memelas. Nah, gak kasihan aku sama ibu nih, yang lah sudah capek-capek datang lagi sakit-sakit kayak ini. Jadi mereka akan merasa bersalah. Mereka akan merasa bahwa kesalahan yang dilakukan itu terkadang kalau kita berkata yang mereka benar-benar merasaki, mereka akan menganggap bahwa itu kesalahannya benar-benar besar. Benar-benar fatal banget. Ya, ini membuat rasa bersalah. Kemudian teman ini biasanya saya sendiri punya sebagai seorang guru di usia muda. Terkadang anak-anak kalau sudah terlalu akrab biasanya lebih karakternya ke teman. Kalau saya sendiri secara pribadi mungkin sekarang masih banyak di kontrol yang teman ini karena berbicaranya dengan santai kepada anak-anak. Namun memang ada kendala terkadang. Kalau misalkan kita terus berada pada posisi kontrol teman, itu ketika sama anak-anak nantinya tidak ada batasan, karena anak mengabaikan batasan antara bagaimana cara berperilaku antara guru dengan murid. Ini kendalanya. Kemudian pemantau itu biasanya orangnya lebih formal, lebih tegas, namun tidak menghardik ya, lebih bertanya misalkan, kamu tahu kan peraturannya apa, seperti itu. Kalimat-kalimat yang kita tanyakan kepada anak-anak dan biasanya lebih formal. Posisi terakhir itu ada pada posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah seseorang yang sudah bisa menerapkan yang namanya teori restitusi dalam penyelesaian masalah, sehingga dia bisa memberikan alternatif bagaimana siswa mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini pada posisi control manager. Selanjutnya, nah kita perhatikan kasus berikut ini. Ada kasus di mana Sabrina bangun terlambat, kemudian dia terburu-buru nih ke sekolah. Akhirnya dia sampai ke gerbang sekolah, tapi baru sadar setelah sampai di gerbang sekolah bahwa sepatu yang dia pakai itu salah warna. Nah, di depan pintu kelas itu ada Pak Lukman. Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang warnanya coklat. Kemudian dia nanya sama Sabrina, kamu tahu peraturan sekolah mengenai warna sepatu? Di awal sebenarnya Pak Lukman ini sudah memunculkan dia pemantau dengan kalimat yang formal lah ya, bertanya, kamu tahu peraturan mengenai warna sepatu? Jadi di sini dia punya sifat di posisi kontrolnya pemantau. Kemudian setelah ditanya, si Sabrina menjawab, tahu Pak. Sudah mengetahui bahwa sepatunya itu harusnya hitam, bukan coklat. Nah, namun ternyata ada karakter yang lebih menonjol posisi kontrolnya Pak Lukman ini di sini. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi akhirnya dia Pak Lukmannya bersikeras bahwa peraturan yang berlakunya seperti itu. Kemudian Sabrina sudah berusaha meminta maaf, tapi jawabannya Pak Lukman kayak gini, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau nggak sanggup ya, udah kamu gak usah bersepatu aja seharian di sekolah ini. Terus akhirnya si Sabrina buka sepatu seharian, dia nggak pakai sepatu di sekolah. Ya apa dampaknya? Dia malu keliling sekolah dengan bertelanjang kaki. Seharian Sabrina itu ya lebih banyak dia berdiri di kelas lah daripada dia harus keliling-keliling keluar dan tanpa menggunakan sepatu. Nah di sini terkadang kita memang cenderung memiliki posisi kontrol tertentu. Jadi
bagaimana cara kita agar lebih cenderung ke posisi kontrol yang mana ya, sebaiknya kita berusaha bagaimana kita bisa berada pada posisi kontrol di atas pembuat rasa bersalah. Teman dengan batasan karena memang tadi ada kendala. Pemantau pun bisa karena kita menyesuaikan dengan peraturan dan lebih formal. Atau yang terakhir pada posisi manajer dengan menerapkan restitusi. Nah, untuk bisa memiliki posisi kontrol manager, maka diperlukan penyusunan sebuah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah karena memang kita sudah menerapkan segitiga restitusi dalam PMR kita. Maka ketika kita menyusun dengan keyakinan ingin mewujudkan, mempermudah kita mengontrol siswa dengan posisi manajer, maka di awal kelas kita menyusun terlebih dahulu keyakinan kelas. Nah, menyusun keyakinan kelas ini pun biasanya dengan sifat yang lebih abstrak daripada peraturan. Jadi peraturan kan lebih rinci, lebih konkret ya. Kalau di sini keyakinan kelas dia menggunakan nilai-nilai kebajikan universal, misalkan kedisiplinan, kebersihan, tanggung jawab seperti itu, kesehatan atau apa. Nah, pernyataan ini dibentuk dalam kalimat-kalimat positif. Misalkan kita mau menggaungkan mengenai kedisiplinan, sehingga bisa kita ngomong tidak boleh datang terlambat. Nah, kita menggunakan kata tidak boleh, kata datang terlambat, berarti itu masih masuk dalam kalimat yang negatif. Kenapa kita tidak memilih menggunakan kata datang ke sekolah tepat waktu, seperti itu. Seperti tidak boleh menggunakan HP di kelas. Mengapa kita tidak ubah saja dengan kalimat HP boleh hanya dipergunakan untuk kegiatan di luar jam belajar. Boleh seperti itu kita gunakan. Sehingga pernyataan tersebut terkesan bukan sebagai suatu yang benar-benar terlihat. Kalau anak-anak ini biasanya cenderung kalau ada kata tidak boleh itu biasanya malahan mereka ingin mencoba. Jadi menggunakan kata-kata yang lebih positif. Kemudian menyusun keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak anak-anak nanti cenderung susah untuk diingat. Dan pastikan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Dan keyakinan kelas tersebut dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu bersama-sama. Jadi memang ini tugas kita sebagai guru. Kalau memang kita ingin menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer, sehingga ketika terjadi suatu permasalahan, kita bisa bertanya kepada anak-anak apa yang sudah kita yakini di awal. Beberapa guru sudah pernah merasakan ya, kalau saya pernah baca itu dia ketika menerapkan restitusi dalam waktu tidak berapa lama itu memang anak-anak bisa terkontrol. Ini berdasarkan survei. Tapi kita akan coba sendiri bagaimana kita coba terapkan di siswa kita, di murid kita di sekolah kita ini. Lanjutnya. Nah, ini beberapa keyakinan dari beberapa pernyataan. Misalkan kita punya pernyataan kembalikan barang ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya yang ada itu sebenarnya adalah bertanggung jawab. Jadi kita mau menggaungkan bertanggung jawab kepada anak-anak sehingga kata-kata untuk kesepakatan kelasnya bisa menggunakan kembalikan barang ke tempatnya. Nah, ini kata dilarang ini tadi, dilarang mengganggu orang lain. Ini masih kan menggunakan kata negatif. Mungkin kita bisa rubah menjadi kalimat yang lebih positif untuk keyakinan tentang saling menghormati. Terus dilarang menggunakan narkoba, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini untuk kedisiplinan, menghormati orang lain, menghormati teman-temannya yang sebenarnya lebih tepatnya menghormati teman yang ingin belajar ya. Karena kalau hadir di sekolah terlambat ya otomatis nanti waktu belajar kita akan terpotong. Anak-anak ya biasanya kita ada rasa ingin bertanya terlebih dahulu kenapa dia terlambat, seperti itu. Selanjutnya nah ini yang terakhir
terakhir tentang segitiga restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu di sini sekalian sudah pernah menerapkan, mencoba penerapan segitiga restitusi sendiri di dalam kelasnya. Jadi terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, di mana kita membawa anak dari identitas gagal ke sukses. Ketika seorang anak sedang melakukan kesalahan, sebenarnya dia itu sedang berada pada identitas gagal. Jadi kita bisa bertanya dengan membuat beberapa kalimat, dengan misalkan membawa sebuah kesalahan sebagai pembelajaran, bukan membuat kesalahan itu sebagai suatu hal yang buruk. Jadi memberikan gambaran bahwa ini adalah pembelajaran bagi mereka, bahwa setiap manusia itu juga pasti berbuat salah. Nah, setelah kita menstabilkan identitasnya, nanti anak akan terbuka untuk memverifikasi tindakannya yang salah. Jadi kita mulai dengan alasannya apa mereka melakukan tindakan tersebut. Pastinya ada alasan. Seperti contoh misalkan anak lewat gerbang belakang, pasti ada alasan mengapa dia lewat gerbang belakang. Ternyata dia menghindar karena dia belum potong kuku. Ternyata dia menghindar karena rambutnya panjang, seperti itu. Kemudian kita tanya, cara efektif apa sih sebenarnya agar dia bisa kebutuhannya terpenuhi. Pasti dia akan menjawabkan karena memang dia merasa ya pengen kuku panjang seperti apa. Nah, kita bisa lanjutkan dengan keyakinan apa yang sudah mereka dapatkan, mereka yakini. Pastinya mereka itu punya sebenarnya dalam diri mereka keyakinan yang mereka yakini. Keyakinan tentang kebersihan, keyakinan tentang kesehatan. Mungkin mereka tidak bisa menerima ketika kita ngomong itu berkaitan dengan masalah kedisiplinan. Mungkin ketika kuku panjang kita bisa kaitkan dengan kesehatan. Kamu nak kuku panjang, keyakinannya kamu apa? Dia meyakini ternyata kesehatan, keyakinan saya punya keyakinan terhadap kesehatan. Nah, kalau kamu merasa ini kuku panjang sehat atau enggak sebenarnya? Kalau kamu makan bagaimana? Apakah kuman itu akan masuk atau enggak nih di dalam makananmu? Itu karena kuku kamu panjang, kalau kamu makan dengan tangan, misalkan seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat apa nilai-nilai yang dipercaya oleh anak tersebut, serta apa yang dapat dia lakukan untuk memperkuat nilai-nilai tersebut. Jadi ini penerapan segitiga restitusi. Mungkin di sini bisa dilihat contoh. Saya sudah pernah mencoba menerapkan demonstrasi penerapan segitiga restitusi kepada seorang anak yang hadir terlambat dan salah memakai sepatu, kemudian dia lewat gerbang belakang. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Kak. Ya, Miss. Tara, terima kasih ya sudah hadir ke sini memenuhi panggilan Miss. Kamu tahu tidak kalau Ibu Miss ke sini memanggil kamu kenapa? Ya, Miss, Tara tahu. Ya, karena Ibu kemarin mendapat laporan dari Pak Al kalau kamu sering datang terburu-buru ke sekolah, hampir terlambat, serta kamu sering sekali salah memakai warna sepatu. Ya, Miss. Seingatmu sudah berapa kali ya kamu melakukan kesalahan itu? Sudah beberapa kali sih, Miss, khususnya di kelas-kelas ini, di depannya pada hari Rabu. Oh, jadi begitu. Menurut Miss sih sebenarnya kalau membuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Tapi menurut kamu sendiri, apakah dengan melakukan kesalahan tersebut saat ini kamu sudah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ya, Miss. Jadi apa yang kamu lakukan pada Pak Al? Saya lakukan pada Pak Al sih, Miss, itu saya berusaha menghindari Pak Al kalau di pagi hari. Karena saya lebih memilih gerbang belakang daripada gerbang depan. Ditambah juga kalau ketemu beliau, saya juga kadang membuang muka, Miss. Tapi kamu melakukan itu pasti karena ada alasan tertentu kan? Iya, Miss. Bisa dikasih tahu apa alasannya? Iya, Miss. Jadi saya kalau pagi-pagi itu kadang terburu-buru untuk mempersiapkan alat sekolah saya, Miss. Ditambah juga saya mau ngantar adik saya sekolah pagi-pagi. Lalu juga saya kadang lupa taruh sepatunya di mana gitu. Jadi kadang Tara ngambil sepatu yang salah gitu, Miss. Jadi kalau sudah begini,
Kira-kira apa kamu mau berusaha untuk memperbaiki kesalahanmu? Ya Miss, ya. Sekarang Miss mau bertanya, menurutmu tindakan yang kamu tadi lakukan apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Ya Miss, Kalau menurut Tara, keyakinan kelas seperti apa yang dilanggar? kedisiplinan Miss. Kedisiplinan. Menurut kamu kedisiplinan itu penting atau tidak untuk dirimu? Ya Miss, penting agar saya juga bisa lebih menghargai waktu dan juga saya bisa menghargai diri saya sendiri Miss. Jadi kalau menurut Tara kedisiplinan itu penting, apa yang harus Tara lakukan dengan kesalahan Tara ini? Tara akan lebih disiplin lagi sih Miss dalam kehidupan sehari-hari, dan juga Tara akan lebih teratur lagi meletakkan barang-barang Tara agar Tara juga bisa mudah mengingatnya. Selanjutnya, kira-kira apakah Tara bersedia untuk memperbaiki permasalahan Tara dengan Pak Al? Bersedia Miss, nanti Tara akan menemui Pak Al untuk meminta maaf karena Tara telah berbuat yang salah kepada Pak Al, dan juga Tara akan berusaha lebih disiplin lagi dengan peraturan yang ada, dan Tara juga akan meletakkan sepatu Tara di tempat yang seharusnya agar tidak lupa untuk mencari-carinya, dan juga Tara akan berusaha bangun lebih pagi lagi agar tidak terlambat. Tepat sekali Tara. Oke, semua itu masalah. Kalau misalkan Tara ingin berubah, semua masalah pasti ada solusinya. Terlebih lagi jika Tara ingin menerapkan kedisiplinan dalam diri Tara. Ya, nanti Miss juga akan bekerja sama dengan orang tua Tara untuk lebih dapat memperhatikan Tara di rumah agar Tara tidak terburu-buru lagi ke sekolah. Ya, terima kasih Tara sudah mau menyempatkan waktunya untuk menemui Miss. Ya, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Miss, Tara izin dulu ya Miss ke kelas. Ya, terima kasih Tara. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir pada kegiatan berbagi praktik baik yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perasaan saya menjadi lebih lega karena pembelajaran dalam mata pelajaran matematika tingkat lanjut dapat dilakukan dengan nyaman karena menyesuaikan dengan cara belajar dari para siswa sendiri. Nah, penyesuaian cara kelas itu juga sangat penting karena dapat membangun rasa kebersamaan di dalam kelas antara guru dan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih teratur dan nyaman. Dikarenakan kesepakatan kelas itu sendiri dilakukan dari persetujuan kami, maka upaya yang dapat kami lakukan adalah menaati dan menegur teman-teman yang mungkin melanggar peraturan kelas tersebut.